Kisah keajaiban, jasad yang utuh, tidak rusak, dari seorang Santa Bernadette Soubirous, saksi mata 18 kali penampakan Bunda Suci, di Lourdes, Prancis. Hidup dan matinya penuh keajaiban. Meninggal pada tanggal 16 April tahun 1879, tetapi jasadnya sampai hari ini masih utuh. Santa Bernadette Soubirous, atau dalam dialek Prancis, Bernadette Soubiu. Lahir tanggal 7 Januari tahun 1844, di Lourdes, Hautes-Pyrénées, Kerajaan Prancis, juga dikenal sebagai Bernadette dari Lourdes, adalah putri sulung seorang tukang giling dari Lourdes, di Departemen Hautes-Pyrénées di Prancis. Dia dikenal karena mengalami penampakan Bunda Suci Maria, yang meminta sebuah kapel untuk dibangun di dekat gua. 18 kali penampakan, terjadi antara tanggal 11 Februari hingga tanggal 16 Juli tahun 1858, dan wanita yang menampakkan diri kepadanya mengidentifikasi dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda. Setelah penyelidikan kanonik, pada tanggal 18 Februari tahun 1862, laporan Soubirous akhirnya dinyatakan layak dipercaya. Penampakan Bunda Maria itu dikenal sebagai Our Lady of Lourdes. Inilah kehidupan Bernadette Soubirous pada awal-awalnya. Marie Bernadette Soubirous adalah putri dari Francois Soubirous, seorang tukang giling, dan Luce Casterot, seorang tukang cuci. Ia adalah anak tertua dari 9 bersaudara. Soubirous lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1844 dan dibaptis di gereja paroki setempat, Saint Pierre's, pada tanggal 9 Januari tanggal ulang tahun pernikahan orang tuanya. Ibu baptisnya adalah Bernarde Casterot, saudara perempuan ibunya, seorang janda kaya yang memiliki sebuah kedai minuman. Masa-masa sulit telah menimpa Prancis dan keluarganya hidup dalam kemiskinan yang parah. Soubirous adalah anak yang sering mengalami sakit-sakitan dan mungkin karena ini tingginya hanya 1,4 meter atau 4 kaki 7 inci. Dia terjangkit kolera saat balita dan menderita asma parah selama sisa hidupnya. Soubirous sekolah siang, pada sekolah yang dipimpin oleh Sisters of Charity dan Christian Instruction dari Nevers. Soubirous hanya belajar sedikit bahasa Prancis di sekolah setelah usia 13 tahun. Saat itu dia hanya bisa membaca dan menulis sangat sedikit karena sering sakit. Dia berbicara bahasa Occitan, yang dituturkan oleh penduduk lokal di wilayah Pyrenees pada waktu itu dan sampai tingkat yang tersisa saat ini. Bernadette bersekolah di sekolah perawat, yang dijalankan oleh Sisters of Charity of Nevers di mana dia belajar membaca dan menulis. Meskipun dia mempertimbangkan untuk bergabung dengan Karmelit, karena kesehatannya yang kurang baik, ini menghalangi dia untuk memasuki salah satu ordo kontemplatif yang ketat. Pada tanggal 29 Juli tahun 1866, bersama 42 calon lainnya, ia mengambil pakaian religius seorang postulan dan bergabung dengan suster-suster cinta kasih di rumah induk mereka di Nevers. Nyonya novisnya adalah Suster Marie-Thérèse Fausu. Mother Superior pada saat itu memberinya nama Marie Bernarde, untuk menghormati ibu baptisnya yang bernama Bernarde. Seperti yang diamati oleh Patricia A. McEachern, Bernadette berbakti kepada Saint Bernard, santo pelindungnya. Dia menyalin teks-teks panjang yang berhubungan dengannya di buku catatan dan di secarik kertas. Pengalaman menjadi Suster Marie Bernard menandai titik balik bagi Bernadette, karena dia menyadari lebih dari sebelumnya, bahwa anugerah besar yang dia terima dari Ratu Surga, disertai dengan tanggung jawab yang besar. Soubirous menghabiskan sisa hidupnya yang singkat di rumah induk, bekerja sebagai asisten di rumah sakit dan kemudian sebagai sakristan, membuat sulaman hiasan untuk kain altar dan jubah. Orang-orang semasa itu mengagumi kerendahan hati dan semangat pengorbanannya. Suatu hari,
Ditanya tentang penampakan, dia menjawab, "Perawan menggunakan saya sebagai sapu untuk menghilangkan debu. Setelah pekerjaan selesai, sapu diletakkan di belakang pintu lagi." Soubise Rose telah mengikuti perkembangan Lorda sebagai tempat ziarah saat dia masih tinggal di Lorda, tetapi tidak hadir ketika konsekrasi Basilika Maria di Kandung tanpa noda, pada tahun 1876. Sangat disayangkan pada masa hidupnya Soubise Rose, menderita banyak penyakit, selain akibat penyakit kolera pada masa kanak-kanak, ditambah dengan asma kronis yang parah, dan terakhir terjangkit tuberkulosis paru-paru dan tulang. Sebelum kematiannya, Bernadette tampaknya menderita berbagai penyakit dan kesengsaraan. Selama beberapa bulan dia tidak dapat mengambil bagian aktif dalam gaya hidup biara. Untuk waktu yang lama dia terkurung di tempat tidurnya. Ketika ditanya mengapa dia tidak pergi ke Lorda untuk penyembuhan, dia menjawab, "Itu bukan untuk saya." Sister Natalie Portat hadir di hari terakhir kehidupan Bernadette. Dia berkomentar bagaimana pada sore hari pasien tampaknya disiksa oleh penderitaan batin yang tak terlukiskan dan meminta orang-orang terdekat untuk mendoakan jiwanya. Dengan kata-kata salam malaikat, "Santa Maria, Bunda Allah, wanita yang sekarat itu hidup kembali," dan, dengan suara penuh keyakinan, suara yang di saat-saat terakhirnya mengungkapkan kerendahan hatinya yang mendalam dan keyakinannya pada perawan yang tak bernoda. Dia mengulangi 2 kali, "Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah aku, orang berdosa yang malang," ungkap Suster Natalie Portat. Beberapa saat kemudian Bernadette membuat tanda salib yang besar, meminum beberapa tetes air dan meninggalkan tubuhnya yang fana. Pada Rabu setelah Paskah, saat berdoa Rosario Suci, tanggal 16 April tahun 1879, dalam usia 35 tahun. Pada tanggal 22 September tahun 1909, Uskup Gauthier dari Nevers dan Gereja Katolik menggali jenazah Soubise Rose di hadapan perwakilan yang ditunjuk oleh postulator, 2 dokter dan seorang suster komunitas. Mereka mengklaim bahwa meskipun salib di tangannya dan tasbihnya telah teroksidasi, tubuhnya tampak tidak rusak, diawetkan dari pembusukan. Ini dinyatakan sebagai salah satu keajaiban untuk mendukung kanonisasinya. Mereka memandikan dan membalut tubuhnya sebelum dimakamkan di peti mati ganda yang baru. Gereja menggali jenazah untuk kedua kalinya pada tanggal 3 April tahun 1919, pada kesempatan persetujuan kanonisasi Bernadette. Dr. Comte, yang memeriksa tubuh mencatat, tubuh praktis menjadi mumi, ditutupi dengan bercak jamur dan lapisan garam yang cukup menonjol, yang tampaknya merupakan garam kalsium. Kulitnya telah menghilang di beberapa tempat, tetapi masih ada di sebagian besar bagian tubuh. Soubise Rose dinyatakan diberkati pada tanggal 14 Juni tahun 1921 oleh Paus Pius ke-11. Dia dikanonisasi oleh Pius ke-11 pada tanggal 8 Desember tahun 1933, hari dikandung tanpa noda. Dia dirayakan dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada tanggal 16 April. Di Prancis, perayaan liturginya adalah peringatan opsional dan diadakan pada tanggal 18 Februari yang memperingati penglihatan ketiga Bernadette di mana, Bunda, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berjanji untuk membuatnya bahagia dalam hal ini dunia, tetapi berbahagia di dunia lain. Pada tahun 1925, gereja menggali kembali jenazah untuk ketiga kalinya. Mereka mengambil relik, yang dikirim ke Roma. Jejak wajah yang tepat dicetak untuk membuat topeng lilin berdasarkan cetakan dan beberapa foto asli untuk ditempatkan di tubuhnya. Ini adalah praktik umum untuk peninggalan di Prancis,
karena dikhawatirkan semburat kehitaman pada wajah dan mata serta hidung yang cekung akan dipandang sebagai rekayasa oleh publik. Jejak tangan juga diambil untuk presentasi tubuh dan pembuatan gips lilin. Jenazahnya kemudian ditempatkan di relik emas dan kristal di Kapel Saint Bernadette di rumah induk di Nevers. Setelah penggalian ketiga jenazah Bernadette Soubirous pada tahun 1925, jenazah tersebut dipajang secara permanen di peti mati kaca di Kapel Biara Nevers, tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya setelah bergabung dengan suster-suster cinta kasih Nevers pada tahun 1866. Pada musim semi tahun 2015, Kota Lorda melobi agar jenazah Soubirous dikembalikan ke Lorda, sebuah langkah yang ditentang oleh kota Nevers. Tempat suci Our Lady of Lorda juga memiliki beberapa relikwi tubuh yang melakukan perjalanan di beberapa keuskupan Eropa dari tahun 2017 untuk diekspos dan untuk pemujaan orang. Inilah kisah tubuh ajaib seorang Santa Bernadette Soubirous. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan Katolik kita, sebagai umat Kristiani. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Semoga cinta kasih Allah Bapa, melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, tercurah atas kita sekalian. Amin. Shalom.